Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Intan Nur Azizah MPD selaku dosen pembimbing sejarah kebudayaan Islam dan lokal, serta tak lupa kepada teman-teman sejawat yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa semoga sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya Faridatul Khairiyah dengan NIM 20174034140 sebagai moderator akan membimbing jalannya presentasi pada kesempatan kali ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok saya. Ada Ervin Harisanjaya dengan NIM 20171011125, Isna Rahmah Mahmudah dengan NIM 20174031125, Mu'alifah dengan NIM 20174031111, dan Febri Widyaningsih dengan NIM 20174031139. Topik yang akan kita bicarakan pada kesempatan kali ini yaitu mengenai kebudayaan Islam periode dinasti Umayyah Andalusia. Langsung saja kepada para pemateri, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mu'alifah. Saya di sini sebagai pemateri pertama akan menjelaskan mengenai sejarah masuknya Islam di Andalusia. Islam masuk ke wilayah Andalusia tidak sesingkat penyebarannya melalui beberapa tahapan yang mendukung Islam menduduki wilayah itu. Beberapa tokoh pendiri Islam meyakini bahwa Andalusia memiliki potensi yang luar biasa terhadap kemajuan Islam. Andalusia adalah sebagian dari Eropa. Daerah ini pertama kali dipanggil dengan nama Iberia, yaitu nama yang dinisbatkan kepada penduduk bangsa Liberia yang pertama kali mendiami daerah itu, kemudian dikenal dengan sebutan Abyssinia, yaitu sewaktu bangsa Romawi menduduki daerah itu pada abad Masehi. Setelah itu sebagian dari daerah ini diduduki oleh bangsa Vandal, sehingga dinamakan bangsa Vandalisia. Yang terakhir, ketika kaum muslimin menduduki daerah itu, mereka menyebut dengan Andalus, yaitu berasal dari kata Vandalisia yang disebut menurut lidah orang Arab. Asy'alabi mengungkapkan beberapa faktor yang mendorong kaum muslimin menaklukkan daerah ini. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Suasana perang di antara kaum muslimin dengan orang-orang Kristen di Spanyol. Spanyol dikenal dengan tempat bertemunya beberapa umat beragam. 2. Pergolakan di kalangan penduduk Spanyol atau kaum Romawi pada 133 Masehi, kaum Yahudi, Vandal, Kristen atau Nasrani. Faktor inilah yang mendorong kaum muslimin untuk menyerang Spanyol karena yakin dapat menaklukkan dengan mudah. Kemudian yang ketiga, perebutan kekuasaan yang berlaku di daerah Spanyol. Umat Islam diundang oleh kalangan tertentu untuk kepentingan tertentu pula. Yang keempat, serangan kaum muslimin ke Spanyol atas undangan penduduk dalam negeri itu sendiri untuk mempertahankan hak-hak mereka. Kemudian terakhir, selanjutnya, tujuan penaklukan kaum muslimin bukan untuk mencari wilayah atau kawasan baru atau sekedar mengumpulkan sumber daya bumi. Tujuan utama mereka ialah berdakwah di jalan Allah dan mengajarkan agama ini kepada manusia, sehingga penaklukan atas Spanyol pun dilakukan oleh kaum muslimin. Keputusan penaklukan Islam terhadap Andalusia dipimpin oleh Musa bin Nusair. Ia memiliki ide menaklukkan Andalusia sudah lama sebelum terjun ke medan perang langsungnya. Meskipun banyak hambatan yang ada di depannya seperti minimnya armada laut, adanya pulau Baliar milik kaum Nasrani di belakang mereka, pelabuhan Sabta atau Ceuta yang berkaitan dengan penguasa Andalusia, dan masih banyak lagi hambatan yang menghalangi penaklukan tersebut. Sekian, terima kasih.
Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Mbak Isna. Perkembangan Islam di Andalusia terbagi menjadi 6 periode, berawal dari kepemimpinan Bani Umayyah di Damaskus. Lalu, periode keamiran atau panglima tertinggi bergelar Amir. Amir pertama ialah Abdurrahman Ad-Dakhil yang masuk ke Andalusia pada tahun 755 Masehi. Pada periode inilah awal kejayaan umat Islam di Andalusia, termasuk di dalamnya Amir Hisham yang menjadi pemimpin Andalusia pada saat itu. Periode selanjutnya, Muslim Andalusia terpecah menjadi lebih dari 30 negara kecil di bawah pemerintah raja-raja, golongan atau muluk atau waif. Periode selanjutnya oleh kekuatan dari Muslim Afrika Utara, yakni dinasti Murah Bitun dan Al-Muwahhidun. Periode terakhir Islam di Andalusia hanya berkuasa di daerah Granada di bawah dinasti Selanjutnya, Islam di Andalusia mencapai puncak kejayaannya dimulai pada masa keemiratan Umayyah, dimulai dari kepemimpinan Abdurrahman Ad-Dakhil yang memimpin sejak tahun 138 sampai 172 Hijriah atau 755 sampai 788 Masehi. Diikuti oleh 3 gubernur. Yang pertama ialah Hisham bin Abdurrahman Ad-Dakhil. Ia memimpin Andalusia dari tahun 172 sampai 180 Hijriah atau 788 sampai 796 Masehi. Salah satu kegemilangan peradaban Islam Andalusia adalah karya para ulama di bidang kajian keislaman. Iklim Andalusia pada saat itu sangat kondusif untuk melahirkan ulama dan ilmuwan besar, seperti yang disebutkan oleh Abid Al-Jabiri, bahwa suasana perdebatan kontraproduktif yang dibawa oleh ilmu kalam tidak terdapat di Andalusia, sebagaimana yang terdapat di dunia timur Islam. Pada dasarnya, semua aliran hukum lama mempunyai sikap yang sama terhadap praktek-praktek dan aturan administratif pemerintahan Daulah Umayyah. Di samping mereka mempunyai sikap dasar yang umum, pada periode paling awal peradilan Islam terhadap doktrin yang sama di antara aliran hukum tersebut, tetapi ada masa selanjutnya. Perbedaan-perbedaan pandangan di kalangan mereka semakin meningkat. Hal tersebut didukung oleh kemampuan berpikir dan kemajuan perkembangan intelektual dari masa ke masa. Semakin meningkat sehingga semakin banyak pandangan-pandangan yang bisa dijadikan landasan hukum. Mengenai perkembangan awal tentang aliran hukum yang memiliki kesamaan antara aliran, hal ini tidaklah berarti bahwa peradilan Islam pada mulanya hanya berkembang di satu wilayah secara eksklusif, tetapi juga merupakan suatu wilayah yang menjadi pusat intelektual yang juga mengembangkan teori dan mensistemasi usaha-usaha dalam praktek-praktek hukum yang dilaksanakan pada masa dinasti Umayyah ke dalam hukum Islam.